Selamat datang di PRK Channel. Halo pemirsa, kali ini saya membagikan video tentang panen perdana jagung muda dan juga bagaimana cara menggunakan pekerangan sebagai dapur hidup. Masa berlakunya PPKM darurat COVID-19 membuat kami tidak bisa berjalan kemana-mana kecuali hanya tinggal di rumah. Dan selama tinggal di rumah, kami membuka kebun untuk menanam tanaman yang bisa dikonsumsi. Dan pada kesempatan video kali ini, kami membagikan hasil dari karya kami selama tinggal di rumah untuk menghormati PPKM darurat COVID-19. Inilah hasil kerja panen jagung muda pertama kali dilakukan pada hari ini. Kelihatan jagung ada yang besar, ada yang kecil karena tumbuh tidak bersamaan karena memang ditanam secara tidak bersamaan. Jagung yang dipanen pada kali ini adalah jagung yang ditanam pertama kali, hanya satu bedeng, sekitar 50 pohon, cukup untuk dikonsumsi dalam satu keluarga dan juga bisa dibagikan ke tetangga. Dan siapapun yang lewat yang bisa makan jagung muda itu bisa ambil. Jagung ini kelihatan hijau dan subur karena disiram setiap pagi dan sore. Kalau matahari terlalu panas itu 2 kali. Kalau tidak terlalu panas disiram cuma 1 kali sehari, supaya jagung bisa tumbuh secara baik dan bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Saat ini kami mulai memilih jagung yang sudah bisa dipanen. Ada beberapa pohon yang sudah layak untuk dimakan. Tumbuh juga di antara jagung ada banyak pohon terong. Sebenarnya terong ini ditanam pertama, jagung ditanam kemudian. Tujuannya karena matahari yang cukup panas supaya saling melindungi, walaupun mereka berusaha keras bersaing untuk mencari zat makanan di tempat yang sama, tetapi mereka masih tumbuh secara bersahabat dan harmoni. Memang jagung secara alaminya tumbuh lebih cepat dan kelihatan lebih tinggi dari pohon terong, tetapi dua-duanya masih menghasilkan buah yang masih bisa dikonsumsi. Kita lihat buah jagung cukup besar dan juga terong. Kami sudah panen sekitar 5 kali dan sampai sekarang masih berbunga dan menghasilkan buah. Walaupun semakin lama buahnya semakin kecil, bahkan terong buahnya pantatnya bukan ke bawah tapi naik ke atas. Ya, hidup menjadi bermanfaat, hidup menjadi berguna, hidup membahagiakan kalau diisi dengan pekerjaan yang dapat bermanfaat untuk hidup harian. Tidak ada kegiatan lain
yang dilakukan di luar rumah kecuali bercocok tanam untuk menyibukkan diri. Kami juga menggunakan kesempatan untuk menjadikan pekarangan sebagai dapur hidup. Pekarangan bukan hanya dinilai dari aspek seninya karena tanaman bunga yang berwarna-warni, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk menanam beberapa tanaman yang bisa dikonsumsi, dijadikan sebagai makanan. Ada pohon kelor di antara bunga-bunga, dan daun kelor merupakan satu jenis makanan yang sangat dicari oleh banyak orang karena sangat bermanfaat untuk kesehatan. Jadi pekarangan bunga tidak hanya untuk seni tetapi juga untuk yang bisa dikonsumsi. Di pinggir rumah juga kita bisa manfaatkan untuk menanam tomat, sayur sawi, dan juga beberapa tanaman lainnya yang bisa dikonsumsi. Kita lihat beberapa bedeng yang sudah disiapkan dengan pupuk organik dari pabrik kelapa sawit. Ini cukup membantu untuk memberi kesuburan terhadap tanaman-tanaman, dan pada umumnya tanaman ini adalah tanaman umur pendek. Kami juga menyediakan satu lubang untuk menampung semua daun-daun yang bisa menjadi pupuk kompos, dan sumber air kami dari sini menggunakan dinamo yang tidak terlalu besar, cukup untuk mengairi bedeng-bedeng yang telah ditanam dengan sayur-sayuran. Kalau hujan turun, kami sangat senang karena kami tidak perlu lagi menyiram. Tanaman dengan sendirinya bertumbuh dengan subur. Tetapi kalau hujan tidak turun, matahari panas, maka kami harus menyiram 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, supaya tanaman-tanaman seperti mentimun yang masih kecil dapat bertumbuh secara subur. Demikianlah para pemirsa, sahabat-sahabatku, pencinta PRK Channel yang telah mengikuti dan mendukung channel ini sehingga berkembang sampai saat ini. Inilah jendela kamar saya. Dari tempat ini saya bisa mengontrol tanaman di luar. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Tuhan memberkatimu.